pandangan saya memang setahu saya syarat ijazah itu tidak harus dari Indonesia, tapi yang penting itu adalah sudah diakui setara dengan pendidikan di Indonesia. Seorang presiden dan atau wakil presiden itu kalau terbukti tidak memenuhi persyaratan, itu bisa diberhentikan dalam masa jabatan. Saya berkeyakinan nampaknya dokumen itu kan pasti ada lah di KPU ketika melakukan proses itu. Sehingga kalau toh kemudian ada pihak yang menggugat, dalam pandangan saya ya tinggal bukti yang dimiliki oleh penyelenggara pemilu itu ditunjukkan. Subhan Palau secara resmi menggugat Gibran ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas dugaan pelanggaran syarat pendidikan SMA ketika mendaftar sebagai calon wakil presiden dalam Pilpres 2024. Gugatan tersebut diajukan pada Jumat 29 Agustus lalu. Gibran dianggap tidak pernah mengikuti pendidikan SMA yang diselenggarakan berdasarkan hukum di Indonesia. Hal ini lantaran Gibran sendiri menjalani pendidikan SMA di Orchid Park Secondary School, Singapura, yang dianggap penggugat bukan SMA sederajat di bawah hukum RI. Subhan menuntut ganti rugi material dan imaterial sebesar 125 triliun rupiah serta 10 juta rupiah yang katanya akan disetorkan ke gas negara. Lantas bagaimana sedianya interpretasi SMA atau sederajat? Apakah harus di bawah hukum Indonesia ataukah bisa sekolah luar negeri yang diakui penyetaraannya? Kita akan bahas bersama dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Erlangga, Dr. Muhammad Syaiful Aris. Selamat sore Bang Aris. Selamat sore, Mas Agung. Bagaimana kabar Bang Aris? Kabar baik? Alhamdulillah, kabar baik dan sehat, semangat. Alhamdulillah. Bang Aris, sebagai pengantar, ini kita juga pengen tahu ya, dalam aturan yang berlaku di Indonesia, apakah tamat SMA atau sederajat ini harus dimaknai sekolah di bawah hukum Indonesia atau bisa juga sekolah di luar negeri yang sudah diakui penyetaraannya, Bang Aris? Ya, terima kasih pertanyaannya Mas Agung. Jadi, saya mulai dulu ya berangkat tentang presiden ini sebetulnya syaratnya itu diatur di dalam konstitusi, di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu memang diatur secara umum. Jadi kalau kita lihat di pasal 6 Undang-Undang Dasar kita itu mengatur syarat umumnya, yaitu calon presiden dan calon wakil presiden itu harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima keluarga negara lain karena kehendaknya sendiri, kemudian tidak pernah mengkhianati negara, kemudian serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai wakil presiden. Nah, kemudian itu ayat satunya ya, kemudian ayat 2 di dalam konstitusi kita itu mengatur syarat untuk menjadi presiden dan wakil presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Nah, persyaratan itu kemudian diaturlah di dalam Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum itu ada di pasal 169. Nah, pasal 169 itu banyak ya persyaratannya A sampai huruf T, tapi yang berkaitan dengan ijazah itu ada di huruf R. Nah, yang ada di huruf R itu menyebutkan berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah, kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan tadi yang saya sebutkan tadi, sebetulnya eh, di dalam Undang-Undang 7 tahun 2017 itu juga mengatur penjelasannya. Apa di eh, pasal 169 huruf R yang saya maksudkan tadi, itu yang dimaksud dengan apa itu? Yang dimaksud dengan sekolah lain yang sederajat antara lain sekolah menengah atas luar biasa, kemudian pondok pesantren Salafiyah, sekolah menengah teologi Kristen, dan sekolah seminari
kesederajatan pendidikan dan sekolah menengah atas ditetapkan oleh pemerintah dan atau pemerintah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, itu adalah gambaran besar tentang apa itu persyaratan berkaitan dengan pendidikan. Nah, persyaratan itu ya kemudian secara operasional, kemudian oleh KPU, Komisi Pemilihan Umum itu kemudian diaturlah dengan peraturan KPU. Nah, seingat saya pada saat itu KPU kemudian mengeluarkan peraturan KPU nomor 19 tahun 2023 yang diubah dengan peraturan KPU nomor 23 tahun 2023 tentang pencalonan peserta pemilihan umum untuk presiden dan wakil presiden. Nah, setahu saya memang dalam konteks yang sekarang itu pendidikan itu kan sifatnya global, ya kan? Artinya sebagai seseorang itu boleh melakukan menjalankan pendidikannya di mana saja. Tapi yang menjadi persyaratan itu kan standarisasinya, gitu. Nah, sehingga misalnya dosen sekolah di luar negeri, ya tidak ada masalah. Yang penting kan ada standarisasinya itu. Nah, kemudian atas peraturan itu, Mas Agung, kemudian KPU mengeluarkan pedoman. Nah, pedoman itu yang saya lihat bahwa kalau dia berpendidikan di luar negeri, ya ini untuk pencalonan yang saya tahu presiden maupun pencalonan calon legislatif yang lain itu kan mensyaratkan ada penyetaraan ijazah dari sekolah luar negeri. Berarti yang saya pahami kalau dari konteks hukum itu berarti kan sebetulnya yang berdasarkan penjelasan undang-undang dan peraturan pelaksanaan yang dikeluarkan oleh KPU dan pedoman itu memang tidak mensyaratkan harus harus berpendidikan atau menjalankan pendidikannya di Indonesia, tapi bisa di luar. Yang penting memang ada dokumen penyetaraan ijazah yang dikeluarkan oleh lembaga atau kementerian yang berwenang. Itu, Mas Agung. Oke, jadi kita tarik benang merah bahwa sebenarnya tidak masalah jika yang bersangkutan wakil presiden ini menjalankan pendidikan SMA-nya di luar negeri yang jelas ijazahnya ada penyetaraan seperti itu ya untuk dijadikan syarat ketika Pilpres kemarin seperti itu. Ya, betul, Mas Agung. Oke, jadi Anda juga mengatakan bahwa tadi undang-undang sudah mengatur sedetail mungkin tentang persyaratan bahkan tingkatan SMA tadi juga ada beberapa sederajatnya seperti apa juga tadi sudah diuraikan seperti itu. Dan mengenai gugatan soal Mas Gibran ini, apakah yang dilayangkan si penggugat ini ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam menguji syarat pencalonan Capres-Cawapres sudah sesuai menurut Pak Bang Aris? Atau justru ada ranah yang lebih tepat, misalnya MK mungkin? Ya, sebetulnya begini. Saya memang belum membaca secara lengkap ya permohonan gugatan. Nah, kalau yang saya baca dari apa itu dari media ya yang Hmm. saya dapatkan, ini kan sebetulnya gugatan perbuatan melawan hukum ya. Hmm. Kalau kita lihat dari gugatan perbuatan melawan hukum ini yang ada beberapa petitum ya yang saya dapatkan. Sebentar saya coba lihat yang tadi saya dapatkan. Nah, kalau kita lihat dari konteks ini, gugatan perbuatan melawan hukum ini memang secara prinsip boleh diajukan. Oleh siapa? Oleh mereka yang merasa ada kerugian. Nah, dalam konteks ini, kalau kita baca berkasnya, satu kan menyatakan apa itu eh, permohonannya adalah satu menyatakan apa wakil presiden itu tidak memenuhi persyaratan ya. Kemudian yang kedua adalah mengajukan permohonan ganti rugi ya, material dan imaterial itu. Nah, itu dalam konteks PMH perbuatan melawan hukum itu memang diperbolehkan. Tetapi nanti secara substansinya
secara substansinya apakah itu terbukti atau tidak, itu kan masih ranah yang sangat terbuka ya. Artinya setiap orang boleh mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum di pengadilan negeri, kemudian tergugatnya siapa itu boleh. Tapi nanti dari situ adalah tugas dari majelis hakim untuk membuktikan apakah gugatan PM-nya hanya itu terpenuhi atau tidak. Nah, kalau berkaitan dengan persyaratan calon presiden dan wakil presiden dalam konteks konstitusi, kalau menurut saya, dalam pandangan saya, itu prosesnya sudah selesai. Ya, karena proses pencalonan presiden dan wakil presiden ini kan proses panjang yang sudah kita lalui. Dan kemudian perkara itu sudah pernah diajukan di Mahkamah Konstitusi ya, dengan beberapa perdebatan substansinya, tapi Mahkamah Konstitusi sudah menyatakan sesuai dengan putusannya itu, dan putusan sesuai dengan sifat dari pengadilan Mahkamah Konstitusi adalah final and binding, sehingga apapun hasilnya harus dihormati. Nah, berkaitan dengan tidak memenuhi persyaratan. Nah, kalau kalau seorang presiden atau wakil presiden itu tidak memenuhi persyaratan, itu konsekuensinya cukup serius, Mas Agung. Kenapa? Karena di dalam konstitusi kita, di dalam pasal 7A itu, seorang presiden dan atau wakil presiden itu kalau terbukti tidak memenuhi persyaratan, itu bisa diberhentikan dalam masa jabatan. Jadi masa jabatannya tidak sampai selesai, tapi bisa diberhentikan. Tetapi mekanisme atau ranahnya ini adalah yang saya pahami ya dalam konteks konstitusi kita itu bukan di pengadilan negeri, ada ranahnya. Mekanisme pemberhentian dalam masa jabatan untuk seorang presiden dan atau wakil presiden itu sangat ketat diatur di dalam Undang-Undang Dasar kita. Begitu karena memang untuk menunjukkan bahwa seorang presiden dalam sistem ketatanegaraan kita menganut sistem presidensial, maka seorang presiden itu harus kedudukannya atau dalam masa jabatannya harus memang didukung oleh konstitusi secara kuat gitu. Tidak bisa serta-merta seorang presiden dan wakil presiden itu bisa dengan mudah diberhentikan dalam masa jabatan. Gitu, Mas Agung. Baik, Bang Aris, tadi kalau kita bicara soal persyaratan seorang calon wakil presiden, ini kan pasti juga yang tadi Bang Aris bilang melibatkan KPU seperti itu selaku pihak yang mengurus pemilu dan persyaratan-persyaratan sebagainya. Lalu apakah nanti KPU baik kita ingat bahwa Gibran juga merupakan pernah menjadi wali kota Solo seperti itu otomatis ketika pemilu atau pilkada di Solo juga memakai ijazah SMA yang sama seperti itu. Kemudian untuk menjadi calon wakil presiden KPU Pusat seperti itu. Apakah kiranya nanti KPU Solo ataupun KPU Pusat ini eh, istilahnya memberikan pernyataan atau memberikan pembuktian? Apakah ini gugatan si penggugat nanti bisa gugur jika memang terbukti apa yang disampaikan pihak penggugat ini keliru? Ya, betul. Jadi nanti ini kan masih tahap awal ya dalam proses Hmm. persidangan. Nanti kan ini kan masih kalau saya baca dari media, gugatan ini diajukan untuk dua tergugat. Hmm. Satu eh, untuk apa Pak Gibran, Hmm. kemudian yang kedua adalah untuk KPU. Nah, tentu secara konsep dalam hukum, kedua belah pihak ini diberikan kesempatan untuk saling membuktikan. Jadi kalau kita lihat dalam hukum acara perdata ya yang digunakan di pengadilan negeri secara umum, hari ini adalah proses persidangan pertama. Proses persidangan bersama ini kan untuk memeriksa beberapa hal-hal tertentu. Nah, biasanya kan dimungkinkan ada mediasi juga. Nah, nanti dalam tahap berikutnya kemudian eh, para tergugat, tergugat satu dan tergugat dua itu, Mas Agung, itu diberikan kesempatan untuk melakukan apa itu istilahnya jawaban terhadap gugatan. Nah, setelah proses jawaban itu, kemudian nanti pihak penggugat diberikan kesempatan lagi untuk mengajukan namanya replik dan pihak tergugat juga diberikan kesempatan untuk memberikan duplik. Nah, setelah proses
jawab menjawab itu, proses berikutnya adalah untuk pembuktian. Nah, Hmm. pembuktian ini diberikan ruang yang sama bagi penggugat maupun tergugat untuk memberikan bukti gitu kan, bukti tertulis. Nah, misalnya atau bukti saksi atau bukti keterangan ahli. Nah, para pihak itu yang disebutkan oleh Mas Agung, misalnya KPU, kemudian mau diberikan keterangan, tentu saya yakin KPU sebagai pihak tergugat juga akan memberikan keterangan dan pastinya tentu akan menghadirkan kenapa dalam proses pencalonan ini itu wakil presiden diloloskan gitu. Karena memang dalam proses KPU itu kan tentu ada yang namanya persyaratan. Persyaratan itu kan harus dilengkapi dengan dokumen. Nah, dari dokumen itu kan kemudian akan dilakukan verifikasi. Nah, tentu sebagai persyaratan itu lazimnya KPU kan akan bekerja secara profesional untuk menunjukkan apakah persyaratan yang diatur di dalam Undang-Undang Pemilu itu terpenuhi atau tidak. Kalau tidak terpenuhi, biasanya kan ada periode perbaikan. Nah, kalau kemudian dari periode perbaikan itu tidak memenuhi syarat, maka tentu KPU akan menetapkan seseorang itu tidak memenuhi persyaratan gitu. Kalau sudah diumumkan memenuhi persyaratan, berarti kan secara administratif dan aturan pada lazimnya sih persyaratan yang sudah diatur oleh undang-undang maupun peraturan KPU dan keputusan KPU itu sudah sesuai dengan standar biasanya. Gitu, Mas Agung. Oke, lalu untuk sidang perdana ini kan juga berakhir ditunda Bang Aris karena penggugat mempersoalkan Mas Gibran yang diwakili oleh kuasa hukum dari kantor Jaksa Pengacara Negara. Dengan alasan gugatan ini kan padahal dia bilang bahwa gugatan ini pribadi kepada sosok Gibran saja. Apakah dalam pandangan hukum ini memang eh, apa ya pihak pengadilan memang berhak membatalkan karena Gibran tidak hadir atau memang ini hanya bisa dilakukan ketika Gibran hadir di pengadilan, Bang Aris? Iya, terima kasih. Begini, dalam proses gugatan perdata, Hmm? yang saya pahami memang tergugat itu tidak harus hadir secara langsung, Oke. ya kan? Itu bisa dikuasakan kepada kuasa hukum. Hmm. Nah, memang proses untuk persidangan dalam perkara perdata itu yang perlu dipahami, memang proses persidangannya adalah diatur sesuai dengan hukum acara. Nah, dalam proses persidangan seperti ini, itu memang lazimnya persidangan tidak akan serta-merta bisa selesai dalam sekali sidang, gitu Hmm. kan. Ada prosesnya. Nah, biasanya yang saya pahami dalam tahap awal, dalam tahap awal proses gugatan perdata itu adalah satu adalah berkaitan dengan pemeriksaan identitas. Siapa itu identitas adalah penggugat, penggugat atau kuasanya, kemudian tergugat gitu atau kuasanya. Nah, itu memang bagian dari proses untuk proses dari proses hukum perdata begitu untuk menunjukkan apakah memang para pihak yang hadir dalam proses persidangan itu adalah pihak-pihak yang memiliki kompetensi untuk hadir itu. Nah, itu adalah memang tugas dari pengadilan untuk melihat itu. Nah, kalau toh nanti tentu hakim akan memberikan pertimbangan putusan gitu. Apakah proses perkara ini itu akan dilanjutkan. Tapi kalau dalam konteks perkara yang sudah masuk dalam persidangan, karena pengadilan itu dianggap sebagai salah satu tempat untuk mencari keadilan, ya tentu perkaranya akan dilanjut. Nah, nanti apakah Mas Gibran menggunakan pengacara jaksa pengacara negara atau menggunakan pengacara apa advokat gitu itu pilihan mekanisme dan tentu majelis hakim akan mempertimbangkan gitu Mas Agung. Baik, saya masih penasaran dengan apa yang disampaikan oleh penggugat bahwa em,
beliau menggugat Gibran sebesar 125 triliun. Kalau dalam pandangan hukum seperti apa Bang Aris menghitungnya? Tentu ini bukan angka yang asal-asalan pastinya, ini kan sudah diperhitungkan. Kalau dalam hukum seperti apa gugatan yang dilayangkan kepada seorang wakil presiden sehingga penggugat ini menemukan angka 125 triliun ini kerugian dihitung dari mananya Bang Aris? Ya, ini memang menarik ya Hmm, kalau kita hitung-hitungan gugatan itu kan. Nah, hmm, gugatan itu secara teori itu kan ada gugatan secara material hmm, dan ada gugatan secara imaterial. Nah, bagaimana memformulasikan? Nah, untuk formulasi ini memang itu sangat bergantung dari penggugat menghitungnya. hmm, Nah, kita bisa lihat apakah memang nanti dalam proses persidangan apa yang didalilkan oleh penggugat itu dapat terbukti atau tidak. Karena dalam prinsip perdata itu kan siapa yang mendalilkan, dia yang harus membuktikan. Berarti bukan penggugat mendalilkan nilai seperti itu, nah, nanti bagian dari penggugat adalah untuk membuktikan. Tapi yang saya pahami, nilai angka yang gugatan material itu secara umum bisa dihitung, ya kan? Berarti secara umum angkanya dapat berapa, itu bisa diprediksi dengan kalkulasi yang rasional. Tetapi seringkali penggugat itu dalam beberapa kasus gugatan itu mendalilkan gugatan imaterial. Nah, gugatan imaterial itu yang agak susah untuk dihitung karena itu kerugian yang tidak terukur gitu. Nah, siapa yang bisa menjawab kenapa bisa muncul seperti itu? Ya tentu dalam pandangan saya penggugat sendiri yang bisa mendalilkan itu. Nah, apakah angka itu yang dimohonkan itu terbukti atau tidak, itu kan nanti proses persidangan. hmm. Nah, sehingga ya tentu ya kalau dari standar yang saya pahami dalam konteks hukum memang tidak ada penghitungan rumus pastinya untuk kerugian itu. Itu Mas Agung. Baik. Lalu kalau menurut Bang Aris, seberapa besar kemungkinan gugatan yang dilayangkan pihak penggugat ini berhasil? Bagaimana potensinya? Apakah 50-50 karena kita baru awal belum melihat ke depan seperti apa? Apakah yang gugatan bisa terima atau gugur pada akhirnya? Bang Aris sendiri pandangannya seperti apa? Ya, kalau kita lihat sebetulnya ya dari eh, gugatan yang diajukan, saya membacanya sih ini masih awal untuk Hmm, dilihat ya. Artinya, kalau yang saya pahami ya berkaitan dengan apa gugatan ini, ada beberapa aspek yang harus kita lihat ya. Kalau saya prediksi ya nampaknya ya saya membacanya ini apa itu proses gugatannya ini menjadi sangat menantang untuk bisa dibuktikan hmm, gitu. Kenapa? Karena kalau yang saya lihat itu misalnya penggugat mendalilkan tidak memenuhi persyaratan, itu kan tidak memenuhi persyaratan lagi sebagai calon wakil presiden, itu punya konsekuensi yang sangat serius. Tapi untuk ke arah sana, itu sistem konstitusi kita sangat ketat. hmm, Bukan ranah kewenangan dari pengadilan negeri. Tapi di konstitusi sudah mengatur, kalau dinyatakan seorang presiden atau seorang presiden atau wakil presiden tidak memenuhi syarat, itu mekanismenya pertama ya, ini sebagai satu harus melalui fase DPR. DPR itu ada persyaratan quorum yang menyatakan memang seorang presiden atau wakil presiden tidak memenuhi syarat. 2/3 dari anggota DPR itu harus hadir. Kemudian, kemudian 2/3 itu hadir, yang tadi hadir itu menyatakan setuju. Oke. Nah, setelah anggota DPR yang tadi menyatakan seorang calon presiden dan wakil presiden tidak memenuhi syarat, kemudian berikutnya adalah diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Oke. Nah, setelah Mahkamah Konstitusi kemudian menyatakan memang seorang presiden atau wakil presiden itu tidak memenuhi syarat dan terbukti, proses berikutnya adalah
dibawa ke MPR. Nah, MPR kemudian bersidang, dan kemudian 3/4 dari eh, anggota MPR itu harus hadir, dan 2/3 dari anggota MPR itu harus menyatakan setuju. Barulah proses seorang presiden atau calon wakil presiden itu tidak memenuhi syarat. Sehingga kalau tadi di salah satu petitumnya menyatakan itu, ya nampaknya sangat berat itu. Nah, kalau persoalan tentang ganti rugi, yang material dan imaterial yang jumlahnya triliunan tadi juga, eh, nampaknya proses pembuktiannya menjadi sangat menantang untuk bisa meyakinkan majelis hakim. Kenapa begitu? Dalam prinsip hukum, seorang hakim itu harus memutus berdasarkan setidaknya dua jenis alat bukti. Nah, dua jenis alat bukti apa? Kita belum tahu. Ditambah dengan keyakinan hakim. Iya, itu Mas Agung. Baik, lalu dari pihak tergugat dalam hal ini adalah Wapres Gibran dan juga KPU. Apa yang mereka bisa tunjukkan agar gugatan ini bisa dimenangkan? Apakah dokumen yang menyatakan bahwa ijazah Gibran sudah distandarisasi atau sudah disetarakan? Atau seperti apa bentuk bukti agar mereka ini bisa memenangkan gugatan ini, Bang Aris? Ya, tentu saya yakin KPU sebagai salah satu tergugat Hmm, dalam proses tahapan eh, pemilihan presiden dan wakil presiden itu kan melalui proses yang cukup panjang ya. hmm, Nah, salah satunya adalah pada saat fase pendaftaran. Nah, hmm, pada saat pendaftaran itu kan ada persyaratan yang harus dipenuhi oleh para calon presiden dan wakil presiden itu waktu-waktu itu. Kemudian ada tahapan verifikasi yang apakah calon presiden dan wakil presiden pada saat itu memenuhi syarat atau tidak. Nah, saya yakin fase-fase itu adalah fase di mana dilakukan oleh penyelenggara pemilu sebelum diumumkan siapa saja calon presiden dan wakil presiden yang memenuhi persyaratan. Nah, saya berkeyakinan nampaknya dokumen itu kan pasti ada lah di hmm, KPU ketika melakukan proses itu. Sehingga kalau toh kemudian ada pihak yang menggugat, dalam pandangan saya ya tinggal bukti yang dimiliki oleh penyelenggara pemilu itu ditunjukkan apakah memang eh, Wapres Mas Gibran itu punya persyaratan yang seperti yang didalilkan itu. Nah, kalau pandangan saya memang setahu saya syarat ijazah itu tidak harus dari Indonesia, tapi yang penting itu adalah sudah diakui setara dengan hmm. pendidikan di Indonesia. Gitu. Baik, lalu kalau dari pandangan Bang Aris, apakah gugatan ini bisa dikatakan murni atau lebih ke arah nuansa politis terhadap posisi Gibran sebagai wakil presiden, Bang Aris? Karena kalau kita lihat Presiden Prabowo ini kan juga SMA-nya di luar negeri, bahkan SD hingga SMA-nya juga nggak di tanah air, Bang Aris. Anda melihatnya seperti apa? Nah, kalau yang apa pertanyaan berkaitan dengan ada kepentingan apa, tentu saya tidak punya kompetensi untuk menjawab dia. Hmm, Tapi ya itu yang bisa menjawab adalah penggugat sendiri. hmm. Baik, lalu posisi hukum Gibran ini sebagai pejabat negara kan sekarang kan sudah dilantik dan sudah menjalankan tugasnya. Berarti seolah-olah nanti ketika kita lihat gugatan ini hasilnya seperti apa, jika memang penggugat menang, berarti ada mekanisme untuk Gibran bisa diganti seperti itu. Dan jika ini si Gibran dan juga KPU menang, dalam hari ini bisa membuktikan bahwa apa yang didalilkan oleh penggugat ini keliru. Apakah ada kemungkinan si penggugat ini istilahnya digugat balik atau mungkin dipidanakan atas atas apa yang sudah beredar, Bang Aris? Ya, yang saya pahami dalam Hmm, gugatan perdata itu memang dimungkinkan ada gugatan balik. Ya, hmm, jadi pada saat penggugat, maaf, pada saat tergugat memberikan jawaban terhadap gugatan, itu dimungkinkan untuk melakukan gugatan balik itu. Nah, tetapi itu tergantung dari para tergugat, tergantung dari
Mas Gibran maupun KPU apakah mau menggunakan upaya gugatan balik itu. Nah, berkaitan dengan laporan pemidanaan itu ya sama dengan siapa saja boleh siapa saja, kemudian siapa saja juga boleh melaporkan seseorang dalam kasus pidana, tetapi lagi-lagi ini sangat tergantung dari pembuktian masing-masing. Nah, setiap warga negara punya hak itu, tetapi tentu harus dilakukan secara proporsional gitu, supaya kesan bahwa eh, apa eh, dilihat ini kalau kemudian ada kecenderungan ya eh, apa pemerintah para pejabat itu kemudian melaporkan ke dalam aspek pidana kan ada kecenderungan untuk dianggap sesuatu yang khawatirnya adalah berlebihan gitu. Oke, jadi ada anggapan mungkin apa ya, anggapan negatif seperti mungkin yang beredar seorang pejabat melaporkan dalam hal ini penggugat mungkin sebagai warga sipil biasa seperti itu Bang Aris ya. Mungkin beredarnya seperti itu. Ya, karena begini dalam konteks konteks demokrasi kalau dalam pikiran saja ya biarkan masyarakat sipil itu eh, menggunakan upaya yang ada. Itu dimaknai sebagai bagian dari kontrol gitu. Nah, tetapi kalau kemudian mekanisme kontrol kepada publik itu sangat dibatasi, kemudian apalagi sampai dipidanakan, nah khawatirnya ini ada kecenderungan ketakutan. Nah, ketika sistem kontrol itu tidak berjalan dengan baik, maka sewaktu-waktu dikhawatirkan akan terjadi endapan rasa ketidakadilan itu. Nah, endapan rasa ketidakadilan itu kalau tidak ada mekanisme penyalurannya secara hukum, maka dikhawatirkan akan menggunakan cara yang lain. Nah, cara-cara yang lain itu yang kalau tidak ditampung dengan cara-cara yang sudah ada dalam sistem, khawatirnya nanti suatu saat akan meledak dan berbahaya gitu. Baik, terakhir Pak Aris, bagaimana Anda melihat peran dari Mahkamah Konstitusi yang sebelumnya sudah mengesahkan syarat pencalonan Gibran? Apakah putusan MK masih bisa dalam tanda kutip dibatalkan lewat gugatan di pengadilan negeri ini terkait pencalonan Gibran? Ya, kalau yang saya lihat, tentu setiap pengadilan itu punya kewenangan. Dan Hmm. ranah pengadilan kita itu kan secara umum dibagi dua. Ada peradilan eh, yang di bawah lingkup Mahkamah Agung, itu Hmm. kan salah satunya adalah peradilan umum yang sedang menangani proses perkara gugatan PMH ini. Nah, Hmm. ada satu lagi dalam konstitusi kita, lingkup peradilan yang berada di bawah Mahkamah Konstitusi. Nah, di bawah Mahkamah Konstitusi ini ranahnya beda. Jadi, kalau dilihat ya tentu pengadilan negeri tidak bisa menganulir persyaratan yang sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi karena memang ranah kewenangannya sudah diatur berbeda oleh Undang-Undang Dasar gitu. Baik, jadi ini juga sekaligus memberi insight baru bahwa apa yang nanti bergulir di pengadilan negeri ini tidak serta-merta bisa langsung membatalkan apa yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Bang Aris, seperti itu ya? Betul sekali. Baik, terima kasih Bang Aris. Kita juga akan lihat bersama-sama nantinya bagaimana gugatan ini akan berjalan, mengingat ini masih perdana. Masih ada banyak kemungkinan ya Bang Aris ya, tentang pernyataan dari KPU, dari Gibran sendiri seperti apa, kita juga akan nantikan bersama seperti apa kelanjutannya. Baik, terima kasih Bang Aris atas paparannya hari ini. Dan saya Abdul Laksono mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.